Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya KH di sini. Ini saya punya koleksi baru teman-teman, keren banget ya. Tapi di video kali ini kita nggak review tentang batu virus, melainkan kita bakalan sharing soal kenapa batu virus itu jarang sekali dimemokan ya. Karena mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa batu virus harganya mahal sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan, itu jarang sekali ada yang dimemokan. Begitupun dalam ranah kontesnya ya. Ini keren banget teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ini yang kemarin ya, virus yang pernah saya review, ini sebelumnya besar, yang saya beli gitu dari teman komunitas. Kemudian saya lepas batunya ya, saya recutting ulang, saya kecilin lagi, dan ringnya pun saya upgrade. Nah, ini baru aja selesai teman-teman ringnya. Temanya sendiri ini saya buat bertemakan kearifan lokal ya, yaitu Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Nah, ini ringnya eksklusif, saya buatnya cuma satu aja untuk batu ini ya, keren banget. Oke, kita mulai sharingnya teman-teman ya. Nah, kenapa batu virus itu jarang sekali ada yang dimemokan? Tapi disclaimer dulu, bukan berarti tidak boleh dimemokan ya. Tetap teman-teman, saya merekomendasikan apabila teman-teman ya tidak tahu atau belum mengetahui tentang karakteristik batu virus, tetap apabila ingin dimemokan silakan dimemokan ya. Apalagi terutama gitu yang jenis-jenis virus polos teman-teman, karena virus polos sendiri yang beredar di pasaran itu hampir ya 80% itu kebanyakan bukan natural turquoise, melainkan banyak yang beredar di pasaran itu ya batu haulet yang diberikan zat pewarna atau diet yang dijual dengan mengatasnamakan virus polos. Makanya tetap saya merekomendasikan apabila teman-teman belum mengetahui tentang karakteristik batu virus ya, apabila ingin beli setidaknya boleh bertanya dulu atau minta garansi ya kepada sellernya apabila batu tersebut mau dimemokan. Oke, kita mulai ya. Tetapi sebelumnya seperti biasa kita intro dulu sebentar. Nah, jadi kenapa batu virus ya yang harganya mahal-mahal itu jarang dimemokan? Kalau saya sih sudah tahu teman-teman ya, ini natural atau tidak, kemudian ini dari jenis apa gitu ya, sudah ada treatment apa, insya Allah saya tahu. Nah, tetapi kalau teman-teman yang nggak tahu gitu, tetap kalau mau dimemokan ya monggo ya. Hanya saja kenapa tidak dimemokan gitu ya, karena ini berdasarkan pengalaman dan penilaian secara objektif pribadi saya teman-teman ya, jadi tidak ada sifat menjatuhkan atau apapun ya. Nah, jadi saya sering menemukan gitu teman-teman ya, dalam perjalanan selama saya bermain batu virus, banyak sekali gitu, kadang pelanggan ada yang ngirim gitu ya ke saya yang mau diringkan. Jadi sebelum saya proses ringkan, saya cek terlebih dahulu batunya, kemudian saya konfirmasikan kepada pelanggan apabila batu tersebut sudah mengalami treatment apa gitu ya, atau natural atau tidak. Kayak contohnya seperti kemarin gitu ya, jadi ada salah satu pelanggan itu mengirimkan ke saya, kemudian saya cek batunya dan virus tersebut itu
sudah tidak natural lagi karena sudah ada unsur rekonstruksi. Apa itu rekonstruksi? Jadi treatment rekonstruksi atau unsur rekonstruksi itu sendiri ialah batu pirus yang sudah mengalami modifikasi, teman-teman. Jadi sudah ada campur tangan manusia ya, dan itu sudah tergolong tidak natural lagi. Apalagi kalau misalkan modifikasi tersebut dilakukan pada porselen atau ceploknya. Kalau misalkan pada padasnya ya dengan intens gitu, tidak lebih dari 20% itu masih tergolong wajar. Tetapi kalau misalkan sudah lebih dari 30% gitu ya modifikasiannya, maka virus tersebut tergolong sudah tidak natural lagi. Dan kenapa gitu ya, banyak teman-teman atau di komunitas virus, bahkan di kelas kontesnya sendiri gitu ya, di ranah kontesnya, virus itu sendiri jarang sekali dimemokan karena riwayat ya perjalanannya dahulu juga virus banyak yang dimemokan, teman-teman. Akan tetapi sering terjadi kekeliruan pada memo tersebut, terutama pada origin ya. Dan dalam memo tersebut itu tidak bisa spesifik. Dalam artian spesifik, coba teman-teman cek gitu ya, atau mungkin teman-teman pernah memokan batu virus, pasti ya di komen itu, komennya ya tertulis IMP atau integrated polymer. Nah, apa itu IMP sendiri? IMP sendiri adalah salah satu treatment yang menggunakan zat pengeras pada batu virus, teman-teman, yaitu polimer ya. Tujuan daripada IMP sendiri karena ya tidak semua kualitas material virus itu sama. Ada yang low grade ya, ada yang medium grade, dan juga ada yang high grade. Nah, umumnya batu virus yang dilakukan treatment polimer atau IMP itu dilakukan pada batu virus yang memiliki kualitas low grade atau medium grade. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, umumnya. Tetapi kalau misalkan di pasar Eropa sendiri gitu ya, atau pasar Amerika, nah treatment IMP ini ada maksudnya apa ya, untuk menjaga kestabilan warna gitu, teman-teman. Karena ya warna virus itu sendiri dia mudah sekali berproses mutasi gitu ya, atau berubah gitu warnanya. Nah, oleh sebab itu kadang ya di pasar Eropa atau Amerika itu kebanyakan virusnya sudah mengandung treatment polimer, yaitu tadi tujuannya selain daripada untuk menjaga kestabilan materialnya gitu ya, agar tidak mudah korosi atau rapuh gitu, maka digunakanlah treatment polimer, dan juga untuk menjaga kestabilan warnanya gitu. Dan kenapa batu virus ini dalam kontesnya pun tidak diwajibkan disertakan memo. Jadi teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan, dari riwayat-riwayat sebelumnya itu sering terjadi kekeliruan terutama pada originnya ya, sehingga virus tersebut meskipun di ranah kontes itu tidak diwajibkan disertakan memo. Nah, umumnya virus-virus gitu ya, atau kolektor-kolektor yang beli virus dengan harga yang bisa dibilang fantastis ya, harganya sampai puluhan juta atau bahkan sampai ratusan juta, itu biasanya beliau-beliau lebih mempercayakan kepada jokinya atau tukang kirnya gitu, teman-teman, untuk mengecek virus tersebut sudah ada kandungan treatment apa aja gitu ya, kemudian dicek juga kualitasnya, keasliannya gitu ya, secara mendetail. Lantas bagaimana gitu ya kita bisa belajar atau mengetahui hal itu semua? Tentunya teman-teman ya, kita harus memahami dulu tentang karakteristik material pada batu virus. Ya, tidak cukup dengan materi-materi saja, teman-teman, melainkan
ya kita harus memegangnya secara langsung, kemudian meneliti dan menganalisis secara langsung. Terutama sih biasanya itu saya percaya apabila teman-teman ya sering memegang gitu ya, pasti feelnya atau pengetahuannya secara alami itu bakal nempel ke dalam diri kita gitu ya. Karena sebanyak apapun gitu ya teori atau materi, kalau tidak diimbangi dengan praktek ya percuma aja teman-teman. Ilmunya itu ya cuma katanya aja, tetapi pembuktiannya sendiri bisa dibilang ya begitulah. Nah makanya saya sering juga memberikan edukasi gitu ya di channel YouTube saya, tujuannya untuk menambah pengetahuan ya. Dan yang sering terjadi ini yaitu supaya teman-teman terhindar dari oknum-oknum penjual nakal ya. Setidaknya kalau teman-teman ini memiliki sedikit pengetahuan tentang batu virus gitu ya, jadi teman-teman bisa sedikit terhindar oleh oknum-oknum penjual nakal yang memberikan gitu ya informasi-informasi pembodohan tentang batu virus. Makanya ada istilah kalau belajar batu itu mahal, ya memang benar. Memang sangat mahal sekali gitu ya. Ya sama gitu teman-teman, saya pun juga secara pribadi gitu ya, dari pengalaman gitu sering beli, ya ada juga gitu ketipunya ya, dibohonginnya ya, itu ada. Ya itulah seni perjalanan dari sebuah pembelajaran ya. Dan dari pengalaman itulah kita jadi makin tahu gitu tentang pengetahuan batu virus. Nah ini contoh bahannya teman-teman. Nah meskipun ya ini unik. Ya, unik yang saya maksudkan itu yaitu kalau virus itu dia beda seninya dengan batu akik pada umumnya ya, terutama batu permata gitu. Makanya saya bilang kenapa virus itu tidak bisa spesifik ketika dimemokan. Contoh gitu ya, kita nih mengolahnya dari bahan gitu ya, kita jadikan udah jadi, coba dimemokan. Unik teman-teman, pasti di memonya ini keluarnya IMP juga meskipun gitu ya diolah dari bahan natural. Meskipun tidak semua ya, saya katakan lagi tidak semua. Nah disitulah letak seninya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya silakan ditanyakan dalam komentar, nanti kita sama-sama berdiskusi ya di situ sambil belajar mengenal tentang batu virus. Oke, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Salam lestari virus Indonesia. Nah di video selanjutnya kita bakal bahas ya treatment apa aja yang boleh atau tidak boleh pada batu virus.